Nah, saya lanjutkan sekarang. Asumsinya Sultan Takdir. Bagi beliau, fitrahnya manusia itu antara lain dia adalah pencipta kebudayaan. Jadi ini nanti ada hubungannya dengan pandangannya tentang budaya Indonesia, budaya nasional. Kita itu kan selama ini mengagung-agungkan budaya nasional kita, budaya lama. Tidak ada salahnya mungkin menghargai budaya lama. Tapi kalau gara-gara itu terus kita mandek, kita tidak lagi jadi makhluk pencipta budaya, kita salah orientasi. Wong kita itu mulia karena kreativitas kita, karya kita. Kalau kita hanya mengagumi masa lalu saja dan tidak ngapa-ngapain, kita sedang ada di jalur yang keliru. Karena fitrah kita itu pencipta budaya. Kita kan sering, Indonesia zaman dulu itu luar biasa. Islam itu luar biasa dulu. Lah sekarang kamu ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Ya pokoknya mengagumi saja masa lalu. Nah ini yang dirasakan oleh Sultan Takdir. Jadi manusia itu pencipta budaya. Jangan biarkan dirimu nggak ngapa-ngapain. Bukan berarti salah kamu menghargai, menghormati budayamu, masa lalumu. Tapi kalau hanya itu saja yang kamu lakukan dan situasinya ndak progres, ndak maju, mandek, itu salah kita. Kata Sultan Takdir, manusia itu punya dua kodrat. Yang pertama makhluk alam, yang kedua makhluk budi. Ini saya ndak tahu, mungkin pandangan tentang budi ini zaman itu banyak dipakai. Orang kalau menyebut akal itu biasanya gandeng dengan akal budi untuk menyebut intelektualitas manusia. Karena akal budi inilah bedanya manusia dengan yang bukan manusia. Jadi kita itu makhluk alam, makhluk budi. Nah, itu mungkin karena ini dulu buku-buku SD zaman saya itu kalau ngambil tokoh selalu budi. Ini budi, ini Bapak Budi. Nah, itu mungkin pelan-pelan mengajarkan tentang budi. Saya tidak tahu bahasa Indonesia hari ini masih ada budi atau enggak. Atau budinya sudah tua jadi tidak ada lagi di buku SD. Jadi kita makhluk alam, kalau ini statis. Jadi ada polanya, ada sunatullahnya. Kalau ini paket pakem, sisi fisik kita. Tapi sisi batin kita tidak. Jadi sesuatu yang harus dielaborasi, dikembangkan. Dengan inilah kita nanti milih ingin hidup seperti apa kita itu. Nah ini karena apa? Karena kita makhluk budi. Kalau hewan enggak. Kita bisa milih, binatang tidak. Binatang itu paket sudah. Seperti kita yang aspek jasmani kita. Jadi binatang zaman dulu sampai zaman sekarang ya tetap seperti itu. Unta zaman Nabi dengan unta hari ini ya begitu. Ayam zaman dulu, ayam hari ini ya tetap seperti itu. Tidak berubah, tidak pernah kok ayam itu punya ide, wah ini saya kok bajunya tidak ganti-ganti ya, gimana caranya misalnya. Atau makannya enaknya diversifikasi yang apa, tidak mikir itu. Tapi kalau manusia iya. Jadi, sapi itu ya seperti itu terus. Dia tidak pernah mikir, wah ini sudah dekat-dekat Idul Adha ini, gimana caranya melarikan diri. Ya, dia tidak mikir gitu. Jadi ngerti ini ya pokoknya seperti itu hidupnya. Beda dengan manusia. Nah, kuncinya ada pada akal budi. Jadi dia milih nilai-nilai apa yang harus saya hidupkan, hidup seperti apa yang harus saya wujudkan. Itulah yang nanti disebut dialah pencipta kebudayaan. Jadi hasil olah budi dan daya. Oke, lanjut. Contohnya kebudayaan jendela misalnya. Itu kan karya manusia, sampai ada jendela. Kalau orang diam saja,
Ya mungkin bentuk jendela tidak seperti itu, seperti orang-orang purba mungkin cuma batu dilubangi. Tapi sekarang tidak, ada macam-macam jendela. Ada yang bisa bunyi, ada yang tidak bunyi. Oke, saya lanjut. Itu budaya ya. Lanjut. Nah, maka nanti oleh Sultan Takdir beliau mendefinisikan budaya itu penjelmaan keaktifan budi manusia menanggapi persoalan-persoalan hidup dan nilai-nilai. Ini sebelum masuk ke polemik ya, kita pelajari dulu dasarnya. Jadi budaya itu penjelmaan budi dan daya kita. Jadi, berarti apa? Eksistensi kita sebagai manusia itu ditentukan pada apakah kita berbudi dan berdaya. Buktinya apa? Karya. Jadi dasarnya budi itu kan pikiran, kesadaran kita, kemampuan kita bernalar. Kalau daya itu kemampuan kita menghasilkan sesuatu. Karyamu apa? Nah, itu hubungannya nanti dengan budaya. Yang bisa kita lahirkan itulah nanti jadi budaya. Hasil dari budi dan daya kita, hasil dari pikiran kita untuk menanggapi problem-problem hidup. Budaya hari ini kita pakai smartphone misalnya. Itu kan menanggapi problem komunikasi jarak jauh. Manusia merancang telepon, kemudian HP biasa, kemudian sekarang ada smartphone, mungkin besok apa lagi. Seperti artificial intelligence kemarin, itu kan bagian dari budaya dan peradaban kita hari ini. Jadi kuncinya budaya itu ternyata di sini. Jadi manusia itu eksis ketika dia berbudi dan berdaya, berpikir dan menghasilkan sesuatu. Ini nanti jadi pijakan beliau, sehingga pandangan-pandangan beliau agak disebut orang liberal westernist. Nah, ini dikutip juga oleh Sultan Takdir. Apa sih isinya budaya? Isinya budaya itu konfigurasi nilai-nilai. Isinya budaya itu nilai. Ada nilai-nilai teoritis. Ini yang berhubungan dengan benar salah. Jadi mana yang dianggap benar dalam satu budaya, mana yang dianggap salah dalam satu budaya, itu namanya nilai teoritis. Kemudian ada nilai ekonomis, ada untung rugi. Wah, ikut ngaji ini untung ya, dapat teh gratis, dapat kenalan baru, dapat. Ini nilai ekonomis namanya. Perhitungan untung rugi dalam satu budaya. Jangan mengadopsi teknologi itu, nanti kita rugi. Ambil saja yang ini, nanti kita untung dan lain sebagainya. Itu nilai dalam satu budaya. Ada nilai religius. Kalau nilai religius itu di satu budaya biasanya ada persepsi tentang oh ini sakral, ini profan, ini harus kita hormati, kita hargai. Kalau ini biasa saja. Nah, kalau ke masjid nyopot sandal ya, nyopot sepatu. Tapi kalau ke kampus enggak usah misalnya, karena masjid lebih sakral. Misalnya. Ini namanya nilai religius. Ada dalam satu budaya. Kemudian ada nilai estetik. Kalau nilai estetik itu indah atau tidak indah. Nah, setiap klaster budaya pasti punya persepsi tentang indah dan tidak indah ini. Kemudian ada nilai politis tentang kekuasaan dan ketundukan. Kita harus patuh pada siapa atau kita harus menguasai apa dan siapa. Nah, itu namanya nilai-nilai politik yang ada dalam satu budaya. Yang terakhir nilai sosial. Nilai sosial ini nanti hubungannya dengan
Dengan siapa kita harus kerjasama, solider, dengan siapa kita harus cuek saja, egois saja. Kita urusi diri kita sendiri, kapan kita harus kerjasama, kapan kita ngurus diri kita. Ini nilai-nilai sosial. Nah, jadi isinya budaya menurut Sultan Takdir, ini mengutip Sprenger, jadi nilai-nilai. Dalam budaya ada nilai-nilai. Mana benar, mana salah, mana untung, mana rugi, mana sakral, mana profan, mana indah, mana tidak indah, mana kekuasaan, mana ketundukan. Oh, aku ini penguasa, aku ini pemimpin, jadi harus ngatur. Oh, aku ini yang dipimpin, jadi harus tunduk. Ini nilai politis namanya. Dan nilai-nilai sosial. Kapan orang solider, kapan orang ngurusi dirinya sendiri, dan lain sebagainya. Nah, jadi ini dasarnya untuk memahami budaya. Di setiap budaya pasti ada nilai itu.